Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha hadir kembali dalam video pembelajaran untuk membahas materi nahwu untuk menuntaskan bab materi tentang eh, hukum-hukum fa'il atau ketentuan-ketentuan fa'il. Bahwa fa'il itu memiliki 7 ketentuan. Ketentuan fa'il yang pertama sudah kita bahas. Ketentuan fa'il yang kedua sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut untuk mempelajari atau membahas ketentuan fa'il yang ketiga. Ketentuan fa'il yang ketiga. Apa kira-kira isinya? Nah, ini dia. Ketentuan fa'il yang ketiga adalah bahwa fa'il itu harus tampak jika berada di dalam jumlah fi'liyah, dan sebaliknya fa'il itu harus tersembunyi jika berada di dalam jumlah ismiyah. Nah, di sini ada 2 kata yang menonjol, yaitu tampak dan tersembunyi. Artinya fa'il itu nanti faktanya di lapangan ada yang tampak. Tampak maksudnya ya ada wujudnya atau bisa dilihat, kelihatan. Dan tersembunyi berarti tidak ada wujudnya, tidak kelihatan. Itulah kondisi fa'il. Kapan fa'il itu harus tampak? Jawabnya apabila fa'il tersebut berada di dalam jumlah fi'liyah. Dan kapan fa'il itu harus tersembunyi, tidak kelihatan? Jawabnya apabila fa'il tersebut berada di dalam jumlah ismiyah. Nah, ada 2 istilah lagi yang menonjol dalam kaitan masalah ini, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ialah susunan kalimat bahasa Arab yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalimat yang dimulai dari fi'il kemudian diikuti fa'il, itulah jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi kalimat itu disusun dengan mubtada terlebih dahulu, kemudian diikuti khobar. Jadi menyusun kalimat dalam bahasa Arab itu artinya ada 2 cara. Cara yang pertama ialah bisa disusun dengan jumlah fi'liyah. Cara yang kedua ialah bisa disusun dengan jumlah ismiyah. Kalau kita menghendaki menyusun dengan jumlah fi'liyah, berarti kita mulai dengan fi'il, kemudian diikuti fa'il. Kalau kita menghendaki menyusun kalimat itu dengan cara jumlah ismiyah, berarti kita mulai dari mubtada, lalu kemudian diikuti dengan khobar. Namun penekanan pada tema ini adalah ketentuan fa'il yang ketiga. Ketentuannya adalah fa'il itu nanti harus tampak jika berada di dalam jumlah fi'liyah, dan fa'il itu harus tersembunyi jika berada di dalam jumlah ismiyah. Nah, ini saya pikir kata kuncinya, semoga mudah kita pahami. Yuk kita pelajari bagaimana contohnya. Nah, oke, kita simak contoh yang pertama, yaitu contoh fa'il yang tampak dalam jumlah fi'liyah. Seperti apa? Nah, ini dia. Fa'il dalam jumlah fi'liyah. Berarti fa'il yang tampak. Seperti apa contohnya? Nah, ini sudah hadir. Nah, contoh. Darosat tilmidhu. Artinya murid itu telah belajar. Darosa telah belajar. Siapa yang belajar? At-tilmidhu. Seorang murid laki-laki.
Berarti at-tilmidzu di sini adalah sebagai fa'il atau pelakunya kata kerja darosa. Maka lafadz at-tilmidzu adalah fa'il dari kata kerja darosa. Karena susunan kalimat ini adalah jumlah fi'liyah, maka fa'ilnya wajib tampak dengan jelas. Nah, ini yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dari fi'il, lalu kemudian diikuti fa'il. Darosa, ini fi'il. At-tilmidzu, ini fa'il. Berarti kalimat ini disusun dengan fi'il dan fa'il. Nah, sebab itu disebut jumlah fi'liyah. Karena fa'il dari kata at-tilmidzu sebagai pelaku kata kerja darosa tempatnya berada di dalam jumlah fi'liyah, maka fa'il ini wajib tampak, wajib hadir, wajib ada, wajib ya kelihatanlah, wajib ditulis. Darosa, telah belajar. Siapa? At-tilmidzu, murid. Nah, at-tilmidzunya ini harus ada, harus ditulis, harus ada wujudnya, harus kelihatan, harus tampak. Mengapa? Karena fa'il ini posisinya ada di dalam jumlah fi'liyah. Sehingga wujudnya fa'il tersebut harus selalu hadir, harus selalu ditulis, harus selalu tampak, hadir, keberadaannya itu bisa nyata, bisa dilihat dengan nyata, bisa tampak dengan jelas. Darosa, siapa yang belajar? At-tilmidzu. Nah, at-tilmidzunya ada kan? Kelihatan kan? Tampak kan? Inilah ketentuan fa'il yang ketiga, yaitu fa'ilnya harus tampak dengan jelas karena berada di dalam jumlah fi'liyah. Oke, jelas? Nah, sekarang tinggal satu contoh yang terakhir, di mana fa'il itu tidak tampak, tersembunyi. Kenapa? Ya, karena tempatnya berada di jumlah ismiyah. Apakah iya? Yuk, kita ke sana. Kita pelajari lagi. Oke. Nah, anak-anakku yang kami banggakan, inilah akan hadir contoh yang ketiga. Nah, alhamdulillah hadir fi'il, contoh fi'il dalam jumlah ismiyah. Contoh fa'il dalam jumlah ismiyah. Berarti fa'il ini nanti pasti tersembunyi, tidak kelihatan, tidak tampak. Apakah iya? Coba kita lihat. Nah, ini dia sudah hadir. Contoh, at-tilmidzu darosa. At-tilmidzu, murid. Murid itu, at-tilmidzu, murid itu darosa, telah belajar. Lafadz darosa, dalam kalimat at-tilmidzu darosa, lafadz darosa di sini adalah kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi. Karena darosa ini kalimat fi'il, maka berarti dia butuh fa'il. Karena darosa itu adalah kalimat fi'il, maka dia harus ada pelakunya, harus ada yang mengerjakannya. Dan pelaku tersebut itulah yang dinamakan dengan fa'il. Adapun fa'ilnya, fa'il dari kata darosa di sini tidak tampak, tidak kelihatan, alias tersembunyi. Darosa, telah belajar. Siapa yang belajar? Fa'ilnya tidak kelihatan di sini, yaitu fa'ilnya itu tersembunyi berupa dhamir mustatir huwa. Di dalam kata kerja darosa itu ada fa'il yang tersembunyi, yaitu dhamir mustatir huwa, yang kembalinya kepada lafadz at-tilmidzu. Jadi fa'il itu selalu tersembunyi jika berada pada jumlah ismiyah. Sebaliknya fa'il itu akan kelihatan, tampak jika berada pada jumlah
fi'liyah. Saya ulangi lagi, atilmidzu darosa. Atilmidzu ini mubtada, darosa ini khobar yang terdiri dari khobar jumlah, yaitu jumlah dari kata kerja darosa. Darosa telah belajar. Siapa yang belajar? Yang belajar adalah dia. Ada dhamir yang tersembunyi berupa huwa. Dhamir mustatir huwa yang artinya dia laki-laki. Kembalinya rujuknya kepada atilmidzu. Maka bisa dikatakan bahwa fa'il dari kata kerja darosa di sini tidak kelihatan alias tersembunyi. Kenapa? Karena fa'il ini posisinya berada di dalam jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dari isim atau dimulai dari mubtada, baru kemudian fi'il atau khobar. Inilah penjelasan dari Pak Guru. Semoga secara bertahap, pelan-pelan kita akan bisa memahami sedikit demi sedikit. Oh, begitu ya. Nah, seperti itu harapan Pak Guru ya. Jadi saya ulangi lagi, ketentuan fa'il yang ketiga adalah bahwa fa'il itu ada yang harus tampak dan fa'il itu ada yang harus tersembunyi. Kapan fa'il itu harus tampak? Bila berada di dalam jumlah fi'liyah. Kapan fa'il itu harus tersembunyi? Bila berada di dalam jumlah ismiyah. Oke, saya pikir demikian. Sekian dari Ustaz saya, dari Ustaz Muntaha. Wassalam. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadikan tambahan pengetahuan bagi anak-anak belajar secara online di rumah. Oke, ketemu besok di kelas. Semoga berkah. Amin.